Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Prodi Teknik Kimia akan mempresentasikan dengan tema pencemaran tanah. Anggota dari kelompok 5 sendiri yaitu yang pertama ada Aswina Ismatul Husna dengan NIM 20320100007. Kemudian yang kedua ada Dina Lestari dengan NIM 203201010. Yang ketiga ada Nanda Natasha dengan NIM 20320100025. Kemudian yang keempat ada Sania Mutiara Devi dengan NIM 20320100035. Kemudian ada Fionita Okinanda dengan NIM 20320100037. Kemudian ada Wahyuni Nabila dengan NIM 20320100039. Dan yang terakhir ada Zahroini Maulidia dengan NIM 20320100040. Di sini dosen pengampunya adalah Pak Asmi Alfian Gabriel STPMP dengan NIP 9116192, Departemen Teknologi Industri Pertanian. Baik, pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini merupakan peristiwa masuknya bahan asing baik organik maupun anorganik yang berada di permukaan tanah yang menyebabkan tanah ini menjadi rusak dan tidak dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia, baik itu di pertanian, peternakan, kehutanan, ataupun pemukiman. Saya mempresentasikan study case dari pencemaran tanah, yaitu pada Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Terjadi pencemaran tanah yaitu limbah B3 dari PT PRIA. Sebelumnya PT PRIA sendiri merupakan PT Putra Restu Ibu Abadi, di mana merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan limbah baik B3 maupun non B3. Pada tahun 2010, PT PRIA memperkenalkan diri ke masyarakat Lakardowo sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan batako, bukan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah. Namun pada tahun 2012-2014, limbah B3 ini yang berupa faba atau fly ash dan bottom ash hasil dari pembakaran batu bara tidak terolah dan tertumpuk hingga diperjualbelikan oleh PT PRIA kepada masyarakat Lakardowo. Nah, masyarakat Lakardowo yang belum mengerti terkait bahaya dari limbah faba sendiri menimbun limbah tersebut ke lingkungannya karena mengira bahwa limbah tersebut merupakan pasir yang biasa digunakan untuk pembangunan. Sehingga terjadi pencemaran tanah oleh limbah faba pada lingkungan tersebut yang mengakibatkan terjadinya penyakit pada kulit, air yang tidak dapat dikonsumsi, serta lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya berikut kami tampilkan video case dari Lakardowo. Sadurunge ana PT Pria iku ya wong kene iku aman-aman ae, Mbak. Ngombe banyu ya seger, udarae ya seger. Gak koyo saiki, gak wani ngombe banyune dhewe. Lha wong biyen gak ngerti. Biyen gak ngerti nek batu bara iku berbahaya. Gak ngerti nek beracun. Wireng nemen ya. Tapi wis gak mambu wis. Biyen kait ngedukne iku ambune bau asin iki kowe. Paling aku wani maju ku ya teko gara-gara teko banyuku iku gak kena diombe. Bapak Ibu cuci tangan selesai.
Tapi ini lho bu kayak ngene bu gak tau ngene. Niki pala ini. Enggak ada nang tempel enggak. Saiki sing nang Dumpalang. Setahun maneh lah wis rene lho rek. Meneh gelem nang ngono, gelem. Mengkane iku direwangi iku bersatu rek. Lek 500 menisor japi nek wis mendukung. Lek wis 700 kan. Tapi iku tak wong-wong iku wis munggah kabeh. Ya aku sih, ya gak aku tok sih warga kene iku masih diganti kaya dikei kompensasi pirang juta, masih diganti PDAM iku mau tetep gak gelem. Wis tuntutane mek iku mang tok. Tutup dan bongkar terus dipindahno pabrik iku teko Desa Lakardawa. Baik, saya lanjutkan untuk penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai akibat yang ditimbulkan dari adanya konflik dengan PT PRIA. Nah, akibatnya yaitu terdapat 51 rumah warga desa di daerah Lakardawa Mojokerto yang tertimbun oleh limbah faba, di mana di sisi lain limbah faba tersebut dapat menyebabkan suatu ketidakseimbangan dengan sumber air, yang mana dapat mempengaruhi dari keberadaan sumber air tersebut. Nah, contohnya dapat menyebabkan penyakit yaitu seperti gatal-gatal, dermatitis, kemudian dan lain sebagainya. Nah, dari gambar yang sudah tertera di slide dapat diketahui bahwa terdapat aksi demo antara warga Lakardawa dengan PT PRIA yang menunjukkan keresahan warga tentang adanya limbah faba tersebut. Dari penjelasan Zahro ini terkait akibat konflik yang telah terjadi, maka didapatkan solusi eksternal sebagai berikut. Yang pertama, limbah B3 berupa FABA yang sudah menimbun di 51 rumah warga dilakukan clean up oleh pemerintah setempat. Namun, masih 2 dari 51 rumah yang sudah dilakukan proses clean up. Yang kedua, warga terus menyuarakan aspirasi-aspirasi dalam bentuk demokrasi kepada PT PRIA dan pemerintah. Di sini kami juga memberikan solusi, yaitu sosialisasi atau memberikan wawasan terkait bahayanya limbah B3 untuk menstop terjadinya konflik seperti itu. Serta diberikan juga pemaparan cara untuk menangani kasus yang terdampak limbah tersebut, misal MSCS FABA, supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan atau pertolongan pertama apa yang mereka lakukan saat terkena limbah tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu pengelolaan limbah faba. Faba berpotensi digunakan sebagai bahan baku pembuatan refaktoricor, penimbunan dalam reklamasi tambang, substitusi kapur untuk menetralkan air asam tambang, kemudian memperbaiki kondisi fisik tanah dan media tanam untuk revegetasi lahan bekas tambang. Untuk aplikasi faba dapat meningkatkan efisiensi pemupukan serta memperbaiki lingkungan perakaran tanaman. Faba juga dapat dimanfaatkan sebagai backfilling atau batuan penutup untuk pencegahan air asam tambang dalam perusahaan pertambangan. Nah, siapa aja sih yang harus ikut andil dalam mengatasi hal tersebut? Peranan pemerintah sendiri dalam pengelolaan lingkungan sangat penting, terutama menentukan prioritas, dengan mempertimbangkan kepentingan ekologis yang akan berakhir dengan keputusan politik. Peran serta masyarakat oleh orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum merupakan konsekuensi dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang dapat dilaksanakan dalam hak atau mengambil bagian dalam prosedur administratif. Peran serta tersebut merupakan prosedur hukum yang memberi andil kepada efisiensi proses pengambilan dan kualitas keputusan yang menyangkut lingkungan hidup. Karena itu, tata laksananya perlu diatur secara yuridis administratif. Keterbukaan dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat esensial, sedangkan peran serta bersifat kelanjutan dari keterbukaan dapat berbentuk prosedur keberatan sebelum keputusan. Dalam kedudukannya sebagai pengayom masyarakat, sudah semestinya pemerintah memiliki konsep paradigma berpikir yang syarat dengan idealisme peduli lingkungan.
Refleksinya adalah dibuatnya regulasi yang tepat dan benar-benar mencerminkan kebijakan pro lingkungan. Ayo, jaga lingkungan kita. Ayo jaga lingkungan kita. Ayo jaga lingkungan kita.